Halo semuanya, kenalin nama aku Dinar dan hari ini aku sama teman-teman aku bakal ngajak kalian jalan-jalan, tapi bukan secara fisik, melainkan lewat cerita yang kita akan menuju sebuah negara yang mungkin belum banyak kalian dengar. Negaranya adalah negara Nicaragua. Sekilas, negara Nicaragua mungkin terdengar seperti nama dari film petualangan. Namun, tahu gak sih kalian, negara ini tuh punya danau air tawar yang dihuni ikan hiu. Ya, Danau Nicaragua adalah satu-satunya danau di dunia yang punya hiu air tawar. Keren kan? Tapi bukan hanya alamnya saja yang unik, bahkan politiknya jauh lebih menarik. Bayangkan sebuah negara demokrasi tapi pemimpinnya bisa terus berkuasa selama puluhan tahun. Apakah ini demokrasi atau sesuatu yang lain? Hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana sistem demokrasi di negara Nicaragua bekerja, siapa yang menguasai, dan mengapa negara ini sering disebut sebagai negara demokrasi dalam bayang-bayang otoritarianisme. Siap? Yuk kita mulai. Yang pertama kita bahas dulu mengenai kategori demokrasi Nicaragua. Meski secara formal negara ini disebut sebagai negara demokrasi, namun Nicaragua kini lebih cocok dikategorikan sebagai negara rezim otoriter atau demokrasi tidak liberal. Mengapa? Karena menurut laporan dari Freedom House dan di Economic Intelligence Unit, negara ini mendapat skor sangat rendah dalam hal kebebasan politik dan sipilnya, di mana dominasi kekuasaan ada di tangan satu tokoh utama, yakni Presiden Daniel Ortega, yang bersama partainya FSLN atau Sandinista National Liberation Front yang terus memperkuat cengkramannya atas pemerintahannya. Yang kedua, sistem pemerintahan dan kepartaian negara Nicaragua. Nicaragua menganut sistem presidensial di mana presiden berperan ganda, yang pertama sebagai kepala negara dan yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Tapi yang membuat yang menarik adalah bagaimana sistem ini dijalankan. Secara teori, sistem kepartaiannya disebut sebagai sistem multipartai, namun dalam praktiknya ini hanyalah formalitas belaka, di mana kenyataannya FSLN mendominasi sementara partai oposisinya ditekan, dibatasi, bahkan diintimidasi. Artinya apa? Artinya kita melihat semacam negara semi-otoriter di mana pemilu tetap ada, namun hasilnya bisa nyaris ditebak. Dan pelaksanaan pemilu terakhir di Nicaragua yaitu pemilu presiden 7 November 2021, yang mana kritiknya banyak calon oposisi ditangkap sebelum pemilu. Prosesnya dikritik tidak adil dan tidak bebas oleh komunitas internasional. Hasilnya yaitu Daniel Ortega terpilih kembali dengan lebih dari 75% suara, tetapi hasilnya dianggap tidak sah oleh banyak negara. Terus pengaruh komposisi etnis atau agama terhadap demokratisasi, yaitu komposisi etnis di Nicaragua relatif homogen, mayoritas mestizo, dengan minoritas seperti kelompok Afro, Karibia, dan Miskito. Agamanya banyak mayoritas Katolik dan Evangelis. Pengaruhnya tidak ada konflik etnis atau agama besar, namun masyarakat adat seperti Miskito sering mengalami marginalisasi. Dalam 5 tahun terakhir, gerakan sosial di Nicaragua telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan demokratisasi di tengah pemerintahan yang semakin otoriter di bawah kepemimpinan Daniel Ortega. Gerakan ini bermula pada April 2018 ketika mahasiswa dan sekelompok masyarakat sipil memprotes reformasi sistem jaminan sosial yang dianggap merugikan rakyat. Aksi ini segera meluas menjadi tuntutan yang lebih besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan konsentrasi kekuasaan oleh Ortega. Protes ini memicu gerakan sosial yang lebih luas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, gereja, aktivis perempuan, petani, dan organisasi HAM. Meskipun mendapat tekanan berat, gerakan sosial ini berhasil membawa isu-isu demokrasi dan keadilan ke ranah internasional serta membangkitkan kesadaran politik rakyat. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan penting dalam mempertahankan ruang demokratis dan menentang kekuasaan yang menindas meski dengan resiko tinggi. Dalam konteks 5 tahun terakhir, gerakan sosial di Nicaragua telah menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap otoritarianisme dan terus mendorong terciptanya tatanan politik yang lebih demokratis. Analisis terhadap pelaksanaan pemilu. Pemilu di Nicaragua bersifat tidak demokratis. Hal ini dikarenakan oposisi ditekan dan tidak diberi ruang, tidak ada pengawasan independen,
dan media yang dikontrol oleh negara. Hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat, tapi memperkuat kekuasaan Ortega. Hal ini membuat demokrasi di Nicaragua mengalami kemunduran serius, dengan kekuasaan yang terpusat, pemilu yang manipulatif, dan represi terhadap suara yang berbeda. Sekian dari kami, kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.